Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Hamdan syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa hadirin semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Berjuta-Juta Umat. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita telah diberi kesehatan, kenikmatan, taufik, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di sini di dalam majelis silaturahmi. Ini adalah majelis silaturahmi. Kenapa hari-hari kita disuruh bersyukur kepada Allah? Bagaimana supaya kita ini kenikmatan kita ditambah? Kenikmatan kita ini tidak bisa dihitung dengan angka, nggak bisa dihitung dengan berbagai kali-kalian, tidak bisa. Karena setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu kita sudah dijaga oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah. Mulai bangun tidur kita bisa melek, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara. Ini adalah apa? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di dalam acara ini kita silaturahmi, pemirsa. Jadi silaturahmi itu kita ngobrol, bicara-bicara tentang perkara-perkara yang baik, yang masuk di akal. Ya kalau bagus ya bisa diambil pelajarannya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, dibuang, nggak apa-apa, nggak diambil. Nah untuk itu saya perkenalkan di samping kiri saya yaitu Gus Miftah. Terus di sebelahnya Gus Miftah lagi yaitu saya. Saya namanya Ustaz Arbai. Ustaz tidak kondang di kampung, tapi di luar kampung kondang. Nah, kenapa kondang di luar kampung? Ya ini di sini ini di luar kampung, di luar kota malah ya. Ini kota Kediri. Kami bersilaturahmi di rumahnya Bapak Agus DJ. Ini beliau Bapak Agus DJ ini, saya pernah ingat itu Pak Agus ya. Bapak Agus DJ saya pernah bertanya, DJ itu singkatan apa? Saya nggak tahu. Yang C-nya itu Cahyo ya? Ya, Cahyono. Oh Cahyono ya. Bapak Agus D Cahyono. Kalau D-nya itu apa itu? Dwi. Oh, jadi dua cahaya. Insyaallah. Allahumma Allahu nurun Muhammad nurun. Allahumma nurun ala nur. Terus di sebelahnya kami ini teman baik saya namanya Hanoman. Hanoman. Mas Anu cewek. Dan di paling ujung kanan saya ini beliau adalah seorang spiritual ya, spiritual juga terapis. Biasanya orang-orang encok itu datang dipijit pulang sembuh. Kadang juga dikasih amplop, kadang juga enggak. Kalau saya enggak. Nanti sebelum pulang dari sini, sebelum pulang silaturahmi bisa dipijit dulu nanti. Ya, nanti bisa dipraktekkan bagaimana tata cara terapi singkat dan manjur. Ini bukannya kita mau sombong, tidak, tapi kita ini berbagi ilmu dan trik tata cara
terapi singkat gitu. Ya, untuk itu yang lain lah yang ngomong, jangan saya terus. Untuk itu hanya Gus, monggo Gus, jenengan yang ini kan Ustaz yang terbiasa pidato ceramah itu kan Ustadz. Nah kalau kita ini kan tidak, jadi ya bisa kasih apalah ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman pemirsa yang ada di manapun berada. Pakai bahasa nasional aja biar nanti kan yang nonton kita ini kan booming ya, nanti bisa seluruh Nusantara atau yang nonton kita juga seluruh isi semesta juga. Semoga saja bermanfaat. Monggo dikasih keluar-keluar. Iya, ini ada saya pribadi yang mungkin dari pengalaman-pengalaman ketika dimanapun kita berada, situasi kan kondisi kan berbeda-beda biasanya. Entah tahu tadi malam di Tulungagung, ke sana lagi ke utara Surabaya, tahu-tahu di sini. Ini semua kalau kita menyadari itu memang sudah pepestennya Gusti Allah. Maksudnya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan dalam kondisi itu kepada kita. Kondisi seperti itu kepada kita, maksudnya begini, bagaimana kita menanggapi ketika kita dalam kondisi apapun, dalam berbagai medan ditempatkan dimanapun, ya kita merasa di situ itulah hal yang terbaik bagi kita. Misalnya kita kondisi hari itu kurang sehat, kurang apa, itu yang terbaik bagi kita. Itu maka itu akan mendatangkan sesuatu perasaan bahwasanya kita itu merasa enak, enjoy gitu. Jadi hidup ini sebenarnya nggak susah, yang bikin susah itu sebenarnya kita sendiri itu. Karena merasa, oh saya kok di sini, kok saya kok jadi ini, saya gimana gitu. Kalau dimanapun kita berada kita merasa itu adalah anugerah Allah, siapapun itu, bahkan kita diberi anak, diberi istri, diberi kasih teman-teman, inilah teman-teman yang terbaik bagi kita. Nggak ada. Gitu. Jadi apapun itu intinya kita tawajuh ke siapa yang ngasih kamu teman hidup, siapa yang kasih kamu anak, siapa yang kasih istri, siapa yang kasih kamu teman-teman keseharian itu kan ada yang ngatur, katanya ada yang ngatur ini kehidupan ini. Itu dalam kutip rasa syukur kita tadi yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu. Monggo sampai. Nah ini ya selanjutnya mungkin Pak Agus itu kan biasanya kan bisa kasih jangan kepada teman-teman yang lain. Ini ya, sambil ngopi tidak apa-apa ini kan silaturahim itu juga ngopi, ngolah bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini Gus, buat saya sekeluarga khususnya dan teman-teman pada umumnya itu mungkin karawan panjenengan berdua menikah itu jadi berkah buat kami itu. Ngoten mawon. Dipun Mbah. Jenengan Mbah. Gitu Mbah. Lama-lama kan nanti ketemu rasa ngobrol sambil kita istilahnya bercengkrama ria, nanti leres dari Ustadz tadi. Nanti kalau ada yang pas, ya mungkin pemirsa semua bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang kurang pas ya enjoy saja, yang penting jangan baperan gitu ya. Jadi acara ini adalah tontonan yang insya Allah bisa jadi tontonan buat kita semua. Amin. Mungkin Mbak Kucung ada ular-ular apa gitu. Soalnya kalau ibarat kendaraan kalau tidak dikasih asap ini kurang menyala. Inspirasinya tidak keluar. Ustadz sambil nunggu waktu ya. Lepas itu bisa dijelaskan makna dari silaturahmi. Ini
satu kata tetapi mempunyai beberapa inti yang luar biasa. Nah, ini kan kata silaturahmi lah. Silaturahmi ini seperti apa? Nah, mungkin kan orang-orang kan mungkin hanya sebatas silaturahmi. Nah, sebenarnya silaturahmi ini apa? Nah, manfaatnya ya kan sebenarnya ini adalah besar. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya, Pak. Silaturahmi ini menyambung ke kekeluargaan, ke seduluran. Karena memang silaturahmi itu ada salah satu ulama yang mengatakan itu adalah salah satu amal daripada amal-amal ketika di alam akhirat, yaitu di alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal-amal di dunia seperti sholat, zikir, sholawat, dan ibadah-ibadah lain itu memang dikerjakan di alam dunia ini, tapi alam akhirat itu tidak ada. Makanya dikatakan di alam akhirat itu, maka orang-orang beriman yang sudah ke alaman surga, masuk surga itu saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Nah, itu salah satu amal-amal silaturahmi. Karena sudah nggak ada salat di sana. Salat mau apa? Salat mungkin. Terus silaturahmi ini kita mengalap berkah ya. Silaturahmi ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya saling tahu, saling kenal mengenal. Oh, budaya sana begini, budaya sini begini. Oh, suku itu bagaimana, bahasa yang berbeda-beda. Itu supaya apa? Ya itu kita silaturahmi gitu. Silaturahmi keuntungannya banyak sekali. Silaturahmi salah satunya adalah menambah umur, panjang umur yang berkah, menambah rezeki, menambah sehat. Banyak sekali intinya silaturahmi. Nanti saya agak lupa, nanti ingat ya. Semua udah tahu ini ustaz apa semua sudah tahu. Jadi silaturahmi ini kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu, yang jadinya nggak kenal jadi kenal. Itu menambah ilmu, menambah wawasan. Silaturahmi itu penting sekali dan banyak, dan ini bisa merekatkan satu kesatuan yang amat solid gitu. Itu kalau dulu itu penaklukan Nusantara di zaman Majapahit itu nggak semuanya perang, nggak loh. Bener nggak Gus? Iya. Nggak harus perang itu nggak semuanya perang nggak. Ya ini silaturahmi, datang ke sana. Nusantara bagian timur, ke Sulawesi, ke Ternate, bahkan sampai ke Filipina. Itu mereka untuk apa, menunjukkan ini supaya kita bersatu gitu. Enggak perang terus enggak. Dan itu silaturahmi ini sebenarnya bagian dari asas-asas negara kita, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Ya. Ini bisa mewujudkan untuk itu. Ini saya ngomong terus ini saya kehabisan bahan nanti. Bahannya nanti ngarang saya nggak nganu nanti ya. Iya, yang asik itu kan sosok kayak jenengan kan bagi saya itu ustadz unik ya. Nah, mau dipakai baju apapun pantas, kemudian mau ngomong apapun juga bagi saya juga pantas juga, enak didengar. Makanya para pemirsa itu kangen celetehan-celetehan dari jenengan yang manfaat, ilmu-ilmu yang disampaikannya itu didengar itu tidak sepaneng gitu Pak. Jadi kan lebih nyaman sambil ngopi gitu ya Pak. Kalau kayak Mbah Kunjung Cakrabumi, Mbah Agus, Mbah Anu kan tokoh spiritual dan terapis ya. Jadi kalau ngomong tidak kata jenengan seorang ustadz yang enak gitu. Nah, sekarang gini, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi saya sudah bilang, saya ini kan ustadz, saya ceramah sana sini kan, diundang sana sini gitu. Di lokal tidak terkenal, tapi di luar kota. Tadi barusan saya sudah unjuk gigi. Nah ini yang teman-teman, saudara-saudara yang spiritual ini,
Nah ini sebaiknya mereka juga unjuk gigi, Oh, iya, tapi iya. bukan ceramah. Kalau ceramah nanti gelagapan nggak bisa. Jadi unjuk gigi bagaimana supaya tangan-tangan ini kan kebanyakan nake. Ayo nanti dipijit atau gimana kan? Iya. Iya, Nanti, saya setuju itu tadi. ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nanti akan menyimak tata cara praktek pijit atau terapis ya yang akan diperagakan oleh Mbak Kuncung Cakra Bumi, Teman-teman dari teman-teman Tanah dari Jawa, ya, jangan. ya. Alhamdulillah. Pokoknya enggak yang gini tadi sama Gus. Yang gini. Ya, nanti salah satu harus begitu juga. Kan kita ada ahli di situ. Ahli kita kan ceramahnya. Dan nanti yang ahli itu kan Kuncung Cakra Bumi, Pak Agus, sama Mas Heru dan teman-teman Pancar Tanah Jawa Sakit itu. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya Tat ya. Iya. Memang benar pemirsa yang dikatakan Ustaz tadi malam, kita alhamdulillah waktu tadi malam kita dapat acara di Surabaya tadi ya. Iya. Surabaya alhamdulillah bisa perjalanan dari Tulungagung juga lumayan jauh. Alhamdulillah dapat kabar ada saudara di Kediri, alhamdulillah kita bisa silaturahim dan bisa bercengkrama yang sebelumnya alhamdulillah ini kita real masih hari ini tadi ya kesini saya. Jadi alhamdulillah bisa sambung silaturahim dengan teman-teman Pancar Tanah Jawa Jangkep itu yang ada di Kediri. Semoga nanti Ustadz bisa ngasih tausiah. Nah kita juga kan capek tadi ya, jauh-jauh nyetir gantian dari Tulungagung, Surabaya, Mojokerto, Jombang, kemudian sampai Kediri. Nanti bisa diterapi juga di transfer energi sama Mbak. biar nanti kita kembali ke padepokan masing-masing. Ustadz ke padepokan Mandala, saya ke padepokan Wali Songo, bisa fit kembali. Bisa dipraktekkan kapan? Iya. Sekarang. Jadi permisa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, simak terus dalam acara ini ya. Tetap bersama kami dalam channel berjuta-juta